Pada video kali ini akan diterangkan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam hal ini, sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan adanya bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Dalam hal ini, proses pencernaan itu merupakan suatu proses yang melibatkan antara organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kemudian untuk peranan utama sistem pencernaan sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk motilitas, yaitu contohnya nanti berupa kontraksi otot polos pada saluran pencernaan yang berfungsi untuk mencampur dan mendorong isi saluran pencerna ke dalam arah anus. Kemudian sekresi, yaitu pada ini nanti sepanjang saluran pencernaan nanti terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan enzim dan hormon yang berperan penting dalam proses pencernaan itu sendiri. Jadi dalam hal ini sistem pencernaan itu nanti tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya enzim maupun hormon dalam hal membantu proses pencernaan. Kemudian selanjutnya yaitu digesti, yaitu proses konversi atau merubah bahan makanan secara biokimiawi yang menjadi struktur yang paling sederhana. Ini contohnya nanti sebenarnya kita kalau makan nasi itu kan banyak mengandung karbohidrat, nanti akan diubah menjadi diskarida, kemudian menjadi monosakarida, ataupun protein yang nanti akan diubah menjadi asam amino. Jadi tubuh kita nanti bisa menyerap kalau sudah menjadi partikel atau struktur yang sederhana. Kemudian selanjutnya itu absorpsi, yaitu penyerapan nutrien yang terdapat pada usus halus ya. Jadi makanan nanti ya, nutrisi-nutrisi nanti akan diserap di dalam usus apabila nanti sudah dicerna. Selanjutnya untuk proses yang terjadi pada sistem pencernaan sendiri nanti ada dua, yaitu secara mekanis dan enzimatis. Yaitu mekanis nanti ini biasanya terjadi pada mulut dan pada lambung, yaitu ada nanti dengan bantuan gigi, yaitu dengan cara memecah-mecah sehingga nanti bisa mempermudah lambung untuk mencerna. Kemudian di secara mekanis yang kedua yaitu di lambung nanti dan cara meremas-remas. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu ada berupa enzimatis, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil ya. Jadi fungsinya itu. Kemudian selanjutnya nanti fungsi proses sistem pencernaan itu nanti ada ingesti ya. Ingesti sendiri adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut, yaitu awal mula dari makanan yang masuk. Kemudian mastikasi, yaitu proses pengunyah makanan oleh gigi. Kemudian delutisi, yaitu proses menelan makanan ke kerongkongan. Kemudian digesti, yaitu perubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ini biasanya terdapat pada lambung. Kemudian absorpsi atau penyerapan ini yang terjadi pada usus halus. Kemudian defikasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, kalau kita tadi sudah mengenai prosesnya, kemudian manfaatnya apa, kemudian kita harus tahu mengenai organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu adanya rongga mulut ya, rongga mulut. Kemudian juga nanti dengan mulut nanti ada namanya kelenjar ludah dengan bantuan kelenjar ludah. Kemudian kerongkongan ya, kerongkongan nanti setelah kerongkongan nanti masuk di lambung ya. Kemudian di lambung nanti, setelah di lambung nanti masuk ke usus halus ya. Ada usus halus nanti juga ada bantuan dari hati dan pankreas. Kemudian setelah dari usus halus nanti masuk ke usus besar dan yang terakhir nanti di anus ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu rongga mulut ya. Ini bagaimana makanan dicerna oleh rongga mulut ya. Jadi rongga mulut nanti yang terdiri dari gigi, kemudian ada lidah dan juga nanti ada kelenjar air liur ya. Jadi makanan yang ada dalam rongga mulut nanti ya akan dicerna secara mekanis yang
dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar air liur ya. Jadi makanan nanti diproses secara kimiawi yaitu dengan bantuan enzim amilase sehingga nanti dipotong-potong ya, sehingga nanti akan terasa manis ya. Kalau nanti kita lama-lama mengunyah karena terlalu banyak karbohidrat sehingga nanti makanan akan terasa manis ya. Jadi di rongga mulut nanti selain ada secara mekanis dan juga nanti ada secara kimiawi dengan bantuan yang namanya enzim amilase. Kemudian ya, jadi sudah jelaskan di awal tadi bahwa pada rongga mulut nanti ya, pencernaan nanti akan dibantu dengan adanya enzim amilase yang dihasilkan oleh petialin ya. Ini yang biasanya penghasilan nanti berupa kelenjar air liur ya. Jadi enzim amilase nanti dia berfungsi untuk mengubah amilum, misalnya ini dia banyak mengandung karbohidrat ya, menjadi maltosa atau monosakarida sehingga nanti makanan yang kita makan nanti kan terasa manis. Jadi kalau kita terlalu lama mengunyah makanan baik nasi maupun roti maupun kentang, lama kelamaan nanti akan terasa manis karena adanya pengubahan dari polisakarida menjadi monosakarida ya. Kemudian yang selain ada kelenjar tadi juga ada namanya gigi ya. Pada manusia nanti akan terdiri dari 4 jenis gigi, yaitu ada gigi seri, kemudian gigi taring, gigi kecil ya, kemudian atau geraham kecil, kemudian ada geraham besar. Jadi gigi seri nanti dia berfungsi untuk memotong-motong makanan ya. Kemudian ini biasanya yang terletak pada bagian depan. Kemudian gigi taring ini untuk mencapi-capi, ini biasanya kalau kita makan daging. Kemudian gigi geraham nanti untuk mengunyah ya, baik geraham kecil maupun geraham besar. Kemudian untuk strukturnya sendiri nanti ya, gigi nanti kalau dia tampak dari luar nanti akan terdiri dari namanya mahkota gigi ya, yang kelihatan putih itu. Kemudian ada akar gigi dan yang namanya ada leher gigi ya. Kemudian untuk strukturnya nanti ya, secara anatomis nanti gigi nanti akan terdiri dari email, kemudian ada dentin ya. Jadi kalau email nanti dia merupakan bagian terluar dari gigi ya. Ini biasanya kalau email nanti dia berupa sangat keras ya. Kemudian ada dentin ya, ini yang berada di sebelah dalam dari email. Kemudian ada lagi namanya pulpa atau sumsum gigi ya. Ini yang pada bagian dalam ya. Ini biasanya yang terdiri atas kapiler, arteri, vena dan maupun saraf. Jadi yang merasakan kalau nanti ada panas atau lubang nanti ya, ini adalah sumsum gigi tadi. Kemudian ada namanya semen ya, ini merupakan pelapis bagian dentin yang masuk ke dalam rahang. Jadi istilahnya nanti dia yang melekatkan antara geraham dengan gigi ya. Kemudian setelah dari mulut nanti ya, makanan nanti akan masuk ke kerongkongan ya atau esofagus. Jadi dalam kerongkongan nanti ternyata setelah ada beberapa penelitian itu ternyata tidak ada yang namanya pencernaan, jadi hanya lewat saja ya. Jadi di kerongkongan nanti makan akan didorong ke badan lambung ya dengan cara bulat-bulat. Ini dengan cara menggunakan gerak peristaltik ya. Jadi di kerongkongan nanti ya, makanan nanti dari kerongkongan nanti akan menuju ke lambung ya. Jadi karena adanya gerak peristaltik nanti, dua pergedan ini di bawah kerongkongan. Jadi dia dibentuk bulat-bulat ya, baru nanti dia masuk ke dalam kerongkongan ya. Jadi gerak peristaltik sendiri adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke dalam lambung ya. Kemudian setelah dari kerongkongan nanti ya, makanan nanti akan masuk ke organ selanjutnya yaitu berupa lambung ya. Di dalam lambung nanti akan terdiri dari 2 mekanisme pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Jadi mekanis nanti karena adanya kontraksi dari otot tersebut sehingga nanti akan meremas atau menggiling, makanya sehingga nanti akan menjadi bentuk yang lunak. Ini seperti menjadi bubur.
Kemudian secara kimiawi nanti akan dibantu oleh namanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung ataupun getah lambung sendiri. Inilah bagian-bagian dari lambung ya. Jadi fungsi lambung sendiri nanti ya, dia nanti adalah sebagai tempat pencerna makanan yang dinya secara sejumlah kecil ya dari sari-sari makanan yang akan diserap ya. Kemudian bagian-bagian dari lambung yaitu ada namanya badan lambung. Ini bagian lambung ya, bagian dinding lambung nanti yang akan menghasilkan gastrin ya, yang akan memacu sekresi getah lambung ya. Jadi makanan dalam lambung nanti yang hal ini dalam berbentuk enzime ya, ini akan terakibat pencernaan secara mekanis ya. Jadi adanya pada lambung nanti ini juga terjadi pencernaan secara mekanis maupun secara kimiawi dengan bantuan getah lambung ya. Kemudian yang kedua nanti adalah pilorus ya, yaitu ada bagian lambung yang berkaitan dengan duodenum ya. Ini pada bagian ini terdapat namanya klep ya, yang nanti akan membuka apabila terangsang oleh asam dan menutup apabila terasa basah. Jadi klepnya nanti kalau lambung nanti terlalu asam nanti dia akan membuka, kalau terlalu basah nanti dia akan menutup, sehingga nanti makanan yang sudah masuk ke dalam duodenum nanti tidak akan kembali lagi ke dalam lambung ya. Kemudian untuk pembantunya nanti bahwa saya jelaskan di awal tadi bahwa pada lambung nanti juga dibantu dengan adanya enzim yang bernama adalah asam HCl. Ini yang biasanya membuat perut kita atau lambung kita menjadi masam ya. Ini nanti fungsinya ya, fungsi HCl pada lambung nanti dia akan merangsang keluarnya sekretin ya. Kemudian akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Kemudian juga nanti merangsang keluarnya hormon kolestitolsikin ya, ini yang berfungsi merangsang empedu untuk melawan getahnya, dan juga nanti juga sebagai disinfektan. Jadi kalau seandainya ada kuman ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan nanti, dia nanti akan dibunuh di dalam lambung dengan bantuan asam HCl. Kemudian ada namanya lipase. Ini lipase nanti dia yang akan memecah lemak ya, lemak. Jadi kalau kita makan terlalu banyak lemak nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya. Kemudian renin. Ini renin nanti hanya ada pada bayi, karena kalau bayi nanti kan dia masih banyak mengonsumsi susu. Jadi punya nanti dia adalah mengendapkan protein pada susu atau kasein nanti. Kemudian mukus ya, mukus nanti untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat adanya hasil tersebut. Kemudian setelah dari lambung nanti akan masuk ke dalam usus halus ya. Jadi kalau sudah lambung nanti dia sudah berbentuk bubur ya, kemudian masuk nanti ke lambung, kemudian dicerna kembali dengan cara diserap sari-sari makanan tadi. Jadi kalau di lambung nanti dia hanya yang awalnya dia kasar kemudian diubah menjadi halus di dalam lambung. Jadi usus halus nanti dia terdiri namanya usus 12 jari atau duodenum ya. Dalam duodenum nanti akan terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Jadi pankreas nanti dia akan membantu ya proses pencernaan atau penyerapan sari-sari makan yang ada pada usus 12 jari. Jadi dalam pankreas nanti ini akan menghasilkan berupa enzim amilase yang mengubah amilo menjadi maltosa, kemudian ada tripsin yang mengubah peptan menjadi asam amino, dan juga nanti juga ada namanya enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi proses pencernaan makanan itu sebenarnya itu terjadi pada usus halus dengan bantuan kepada pankreas dan pada enzim yang dihasilkan oleh hal tersebut. Kemudian selain adanya getah pankreas nanti juga dibantu oleh namanya empedu ya. Jadi empedu nanti yang dihasilkan oleh hati nanti dia berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Kemudian juga nanti memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Kemudian setelah jadi dari duodenum nanti ya, kemudian makanan nanti setelah diserap nanti juga masuk ke usus kosong atau duodenum ya. Jadi duodenum nanti juga terjadi proses pencernaan. Jadi usus halus ini adalah terjadinya proses pencernaan secara menyeluruh ya. Jadi nanti pada usus kosong nanti atau duodenum nanti juga ada
bantuan dari enzim. Ya, ini penyerapan secara kimia itu dengan adanya enzim maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian sukrase yang mengubah nanti sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, kemudian laktase nanti yang mengubah laktosa menjadi galaktosa. Jadi tubuh kita nanti baru bisa mencerna apabila nanti dia sudah benar-benar sederhana dengan bantuan enzim tersebut. Kemudian setelah jadi genome nanti maka nanti ini nanti akan masuk ke usus penyerapan atau ileum ya. Jadi ileum nanti adalah sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat gizi pada makanan tersebut nanti seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin nanti diserap di usus ini ya, karena di usus ini nanti ada bagian disebut dengan villi ya. Jadi adanya villi ini nantilah ini sebagai tempat sari-sari mereka nanti yang ada di usus nanti akan diserap ya. Jadi dalam villi nanti juga banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap oleh seluruh tubuh melalui darah ya. Jadi nanti makanan yang sudah diserap di dalam villi nanti dia akan dilahirkan kepada aliran darah. Aliran darah nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terus kalau sudah menyampai usus halus bagian yang terakhir yaitu ileum nanti ya, juga nanti pada usus halus nanti juga ada namanya usus buntu atau umbai cacing ya. Ini nanti gunanya nanti sebagai klep penghubung antara usus halus dan usus besar ya. Jadi sisa-sisa makanan nanti tidak akan kembali ke dalam usus halus dengan adanya umbai cacing ini nanti ya. Jadi setelah dari umbai cacing nanti kemudian masuk ke usus besar ya atau kolon. Jadi pada usus besar nanti ya sisa-sisa ampas makanan nanti akan diserap. Jadi kalau nanti ada beberapa kandungan makanan yang belum diserap di dalam usus halus nanti, kemudian nanti akan diserap pada usus besar atau kolon tadi ya. Jadi di usus besar nanti ya sisa-sisa ampas makanan nanti akan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Jadi kalau di dalam usus halus nanti garam dan mineral nanti belum diserap, kemudian kalau di usus besar nanti baru diserap. Kemudian ampas makanan nanti ya dibusukkan oleh adanya bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi Escherichia coli nanti adalah merupakan bakteri flora normal yang ada pada usus besar. Jadi kalau nanti jumlahnya terlalu besar ini dapat menyebabkan diare. Jadi tubuh kita sudah akan mengontrol jumlah dari bakteri Escherichia coli tadi. Kemudian sebelum dibuang ke anus nanti ya, ampas makanan nanti yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli nanti akan disimpan ke dalam rektum. Jadi rektum nanti adalah tempat penyimpanan sementara dari sisa-sisa atau ampas makanan yang dicerna tadi. Jadi rektum sendiri nanti dia akan memilih otot polos yang apabila rektum nanti terisi ampas makanan dan otot kontraksi nanti, maka akan menimbulkan rasa ingin buang atau istilahnya nanti ya kita kayak mulas gitu ya. Jadi kalau sudah rektumnya terlalu penuh ya, sehingga nanti otot polos nanti akan mengkode otak. Jadi ini fungsi dari sistem saraf sendiri juga sehingga nanti akan merangsang otak sehingga nanti akan memberi respon berupa nanti keinginan untuk buang air besar. Kemudian yang terakhir nanti ya saat penyerapan terakhir yaitu berupa anus. Jadi setelah dari rektum nanti, anus ini adalah sebagai saluran terakhir dari sistem pencernaan sendiri ya. Jadi anus sendiri nanti dia sebagai fungsi tempat keluarnya feses atau tinja atau istilahnya ampas sisa-sisa dari pencernaan nanti yang akan dikeluarkan dari tubuh kita ya. Jadi kalau seandainya nggak ada anus ya berarti kita akan menyimpan sampah-sampah dari sisa pencernaan yang ada di tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.